Apa itu keamanan sistem informasi? Menurut G.J. Simons, keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komunikasi, dan data. Selanjutnya, tujuan keamanan sistem informasi. Ada 4 tujuan keamanan sistem informasi. Yang pertama adalah kerahasiaan, yang kedua adalah ketersediaan, yang ketiga adalah integritas, dan yang terakhir adalah penggunaan yang sah. Apa maksud dari tujuan kerahasiaan? Yaitu informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya. Hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Keutuhan serta konsistensi data pada sistem tersebut tetap terjaga, sehingga upaya orang-orang yang ingin mencuri informasi tersebut akan sia-sia. Selanjutnya, ketersediaan, yaitu menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diotorisasi, untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya. Selanjutnya, integritas, yaitu menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang lain yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Dan yang terakhir adalah penggunaan yang sah, yaitu menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya, masalah keamanan dalam sistem informasi. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, dan modifikasi secara ilegal. Ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Yang pertama, pencurian data. Jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Misalnya, mata-mata industri dapat memperoleh informasi persaingan yang berharga, dan penjahat komputer dapat mencuri uang bank. Selanjutnya, penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. Penjahat komputer jenis ini umumnya adalah hacker, yaitu orang yang suka menembus sistem keamanan dengan tujuan mendapatkan data atau informasi penting yang diperlukan, memperoleh akses ke sistem telepon, dan membuat sambungan telepon jarak jauh secara tidak sah. Selanjutnya, penghancuran data secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi dan membuat berhentinya suatu sistem operasi komputer. Penjahat komputer ini tidak perlu berada di tempat kejadian. Ia dapat masuk melalui jaringan komputer dari suatu terminal dan menyebabkan kerusakan pada semua sistem dan hilangnya data atau informasi penting. Penjahat komputer jenis ini umumnya disebut sebagai cracker, yaitu penjebol sistem komputer yang bertujuan melakukan pencurian data atau merusak sistem. Selanjutnya, modifikasi secara ilegal. Perubahan-perubahan pada data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak disadari. Jenis modifikasi yang membuat pemilik sistem menjadi bingung karena adanya perubahan pada data dan perangkat lunak disebabkan oleh program aplikasi yang merusak atau malicious software. Program aplikasi yang dapat merusak tersebut terdiri dari program lengkap atau segmen kode yang melaksanakan fungsi yang tidak dikehendaki oleh pemilik sistem. Fungsi ini dapat menghapus file atau menyebabkan sistem terhenti. Jenis aplikasi yang dapat merusak data atau perangkat lunak yang paling populer adalah virus. Kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak bisa berjalan dengan lancar,
sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan data menjadi rusak. Selain itu, tegangan listrik yang tidak stabil dapat membuat peralatan-peralatan menjadi rusak dan terbakar. Selanjutnya, kesalahan manusia. Kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. Yang terakhir, bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan badai merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dalam waktu yang singkat.